Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiq Zahira Mardatillah dari PAID NIM 2414010129. Di sini saya akan membahas materi yang ada di dalam buku ini, yaitu mengenai hakikat dan tujuan perkawinan. Yang pertama yaitu hakikat perkawinan. Di Indonesia, perkawinan dikatakan atau diartikan sebagai ikatan tali batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan bahagia di dunia dan di akhirat. Pengertian lain dari pernikahan yaitu akad yang mengandung kejelasan hukum yang membolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan berhubungan dengan syarat nikah atau dengan sifat nikah. Sebelum kita membahas tentang hakikat dari perkawinan itu, maka kita harus mengetahui di dalam bahasa Arab perkawinan itu disebut dengan nikah. Sedangkan dalam syariat nikah adalah akad antara calon suami dan istri yang membolehkan mereka itu untuk berhubungan sebagai suami istri. Ini terdapat dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fankahuhunna biizni bi ahlihinna, yang artinya dan nikahilah mereka atas izin dari keluarganya. Maksudnya di sini adalah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan hendak menikah, maka harus disetujui atau diridhoi oleh masing-masing keluarganya. Hakikat dari perkawinan atau pernikahan ini ialah memelihara manusia dari dosa besar. Baik itu yang bersifat individu, masyarakat maupun sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkawinan ini, maka seseorang itu akan tentram dan nyaman hidupnya karena terbebas dari dosa dan fitnah yang datang dari luar. Serta terjalin hubungan kasih dan sayang antara sepasang kekasih suami dan istri. Dan juga nikah ini memiliki dan juga nikah ini adalah sifat bawaan manusia dan perintah atau pelaksanaannya sudah diatur melalui ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Serta ini juga termasuk sunnah Nabi atau sunnah Rasulullah SAW yang wajib kita laksanakan atau kita jalani. Jika seseorang yang telah sanggup tetapi dia tidak mau menikah, maka dia otomatis telah melanggar ketentuan dan perintah Allah dan Rasulnya. Ulama usul fikih mengelompokkan hukum nikah menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu wajib bagi seseorang yang telah mampu dan berkeinginan dan dia takut akan dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau perzinahan jika ia belum menikah. Yang kedua yaitu sunnah bagi seseorang yang telah sanggup dan ingin menikah tetapi dia tidak takut bahwa dirinya itu akan terjerumus ke dalam perbuatan perzinahan apabila ia belum menikah. Yang ketiga yaitu makruh, yaitu apabila ia sanggup tetapi dia tidak mau menikah, atau sebaliknya dia tidak mau menikah tetapi dia sanggup. Ini termasuk ini biasanya atas desakan orang dari luar dan hukumnya itu makruh. Dan yang keempat itu haram, itu bagi seseorang yang benar-benar atau paham akan dirinya itu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban suami istri, maka hukumnya haram. Dan yang terakhir yaitu mubah atau boleh bagi seseorang yang ingin melanjutkan pernikahan atau tidak melanjutkan pernikahan. Poin yang kedua yaitu tujuan perkawinan. Di sini dijelaskan tujuan perkawinan adalah untuk menjaga pandangan mata, menjaga kehormatan diri, dan tidak kalah pentingnya adalah guna mendapatkan ketentraman. Tujuan perkawinan atau pernikahan di dalam agama Islam adalah untuk memenuhi tujuan agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dapat diartikan sebagai terlaksananya hak dan kewajiban antara anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin. Dan yang ketiga yaitu kebahagiaan. Apabila ketenangan lahir dan batin serta hak dan kewajiban ini terlaksanakan, maka kebahagiaan antar anggota keluarga itu akan terlaksana dan keluarga yang penuh kasih dan sayang.
Baiklah, hanya itulah penjelasan materi mengenai hakikat dan tujuan pernikahan dari buku Fikih Keluarga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.